tadi kalau Onti bilang beberapa kali Onti sebut sendiri, akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Sebenarnya ini harus dihindari nggak agar si krisis tadi tidak terjadi, atau ya biarkan saja ini jadi motivasi? Iya. Jadi setiap orang akan menanggapi sebuah respon terhadap apa yang orang lain lakukan dan hasil dari orang lain atau kesuksesan orang lain tuh dari dua hal. Ada orang yang melihat kesuksesan orang lain terus kemudian dia bisa menjadikan ini sebagai motivasi dalam dirinya dan itu akan ditentukan dalam bentuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi ada juga begitu melihat kesuksesan orang lain yang ada dirinya menjadi minder, menjadi guilty feelings atau merasa bersalah dan akhirnya stuck tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, setiap orang yang mana itu berangkat dari juga tipe kepribadian masing-masing tentunya. Nah, intinya bagaimana cara membedakan kalau misalnya kita itu lebih ke arah motivasi atau ke arah yang kita jadi akhirnya minder, itu lihat apabila kita melihat orang, kita ada step ahead nggak? Ada langkah selanjutnya nggak? Ada action nggak yang kita tuangkan? Atau ada action nggak yang kita lakukan? Walaupun start small ya, mulai dari hal kecil, tapi kita sudah melangkah ke arah sana, berarti kita adalah tipe orang yang kalau dibilang adalah climbers. Jadi kita melakukan apa yang kita sudah inginkan dan pada saat ada tantangan kita nggak berhenti, itu namanya climbers. Terus kemudian ada juga tipe namanya campers gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya punya masalah, kemudian dia akan berhenti dan merasa bahwa ya udahlah aku nggak mau lanjutin lagi, kayaknya aku nggak mampu di sini. Nah itu begitu dia merasa nggak mampu atau dia kemudian merasa bahwa tipe yang selanjutnya yaitu quitters, jadi memang benar-benar tidak melakukan apa-apa dan bahkan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Nah, berarti itu adalah tipe yang seberangannya. Diharapkan memang setiap orang akan menjadi tipe climbers, jadi membuat itu motivasi. Tapi kita nggak bisa menyalahkan diri juga kalau ternyata kita memang punya masa lalu dan tipe kepribadian yang tipe yang quitters sama campers tadi. Nah, yang penting apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah apabila kita merasa kita adalah tipenya adalah cenderung menyalahkan diri, kemudian minder, sharing sama orang, itu penting sekali. Begitu sharing sama orang, pasti akan ada pemahaman baru, insight baru yang kita dapatkan, sehingga kemudian akan membuat kita itu menjadi lebih memandang diri dengan lebih baik. Ini kadang-kadang sebenarnya untuk mulai berpikir aja suka takut, apalagi mulai action. Apa yang harus dilakukan kita untuk meyakinkan diri kita kalau kita memang rasanya ingin mencari hal baru yang sesuai dengan konsepsi kebahagiaan kita, tapi kita takut nih untuk mulai. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mulai action? Ya, yang bisa dilakukan adalah satu, tadi ngobrol dulu sama orang-orang yang di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, mulai merancang strateginya harus seperti apa langkah pertamanya, keduanya, ketiganya. Nah, setelah itu langsung lakukan, jangan nunggu-nunggu lagi. Itu sih, kadang terlalu lama berpikir, ketakutan sendiri, kemudian ngebandingin orang lain terus takut gagal gitu kan ya. Nah, itu bisa menghambat. Makanya begitu sudah ngobrol sama orang, kemudian sudah setting target dan strategi, langsung lakukan. Perkara nanti misalnya terbersit, nanti kalau aku udah lakukan terus gagal, nggak apa-apa, yang penting lakukan dulu. Karena justru dengan melakukan kita akan tahu bahwa kita memang di situ, atau kalau memang ternyata nggak sesuai, ya itu tadi, balik ke bahwa nggak ada proses yang sia-sia. Pasti dari yang kita coba sudah kita lakukan pun itu akan berguna untuk selanjutnya next step yang kita lakukan, walaupun itu memang akannya berbeda. Oke, Onti, apa sih yang bisa membedakan kita yang memang sedang dalam krisis ini? Dalam krisis ini kan nggak harus selalu banting haluan gitu ya, nggak harus selalu beralih gitu sebenarnya haluannya. Kadang dalam masa-masa krisis ini kita cuma burn out, kita cuma jenuh gitu. Indikatornya apa sih untuk membedakan atau memetakan bahwa sebenarnya ini masih oke untuk kita jalani, cuma kita butuh rehat saja? Iya, pertama kita harus lihat ke dalam diri bahwa selama ini itu waktu kita sudah balance nggak sih, work-life balance istilahnya, atau work-life harmony. Kita lihat bahwa ada nggak sih waktu-waktu di dalam keseharian kita yang kita masih sempat buat olah fisik, masih sempat untuk melakukan hobi, masih sempat untuk interaksi sama orang, masih sempat untuk istirahat buat diri kita sendiri, masih sempat me time dan masih sempat bersyukur. Itu ada nggak sih dalam hidup kita? Kalau memang dalam keseharian kita nggak ada, nah kita bisa lihat bahwa berarti itu lagi burn out. Tapi kalau kita lihat, oh kita sudah melakukan kok semua ini.